Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Q Ardana Channel. Ya teman-teman kelas 4, hari ini kita akan belajar kembali PJJ kembali masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kalian harus tetap semangat ya meski PJJ. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Jangan sampai mentang-mentang belajar di rumah, kalian jadi lemas. Kalian harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan setelah berdoa, jangan lupa kamu selalu melakukan hidup bersih dan sehat supaya kamu tetap dilindungi. Jangan lupa selalu berdoa dan PHBS. Oke, di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu yang dibutuhkannya untuk dapat tumbuh dengan baik antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah. Sinar matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Makin banyak sinar matahari, pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Tanaman teh juga tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada pula yang berada pada ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Namun, pada ketinggian ini, hasil perkebunannya tidak sebaik hasil dari perkebunan di daerah yang lebih tinggi. Aroma teh yang dihasilkan di sini tidak sewangi teh di perkebunan yang lebih tinggi. Pada ketinggian ini, kebun teh memerlukan pohon pelindung tetap dan memerlukan material penutup tanah untuk menjaga kelembapan tanah. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Di balik secangkir teh yang biasa kita minum setiap hari, dapat diketahui bahwa lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan rasa teh. Lingkungan yang tepat akan memberikan hasil yang baik. Nah, kalian sudah mengetahui ya tentang tanaman teh. Yuk kita jawab bersama. Di mana tanaman teh hidup? Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan?
Kita jawab bersama ya. Nomor 1. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Yang ketiga, apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Dan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan nih oleh para petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Yang kedua, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Dan yang ketiga, di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Nah, yang kelima, apa yang harus kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Ya, yang harus kalian lakukan adalah setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Nah, kalian sudah tahu nih cara menanam teh yang baik. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah kalian membuat hidangan minuman dari teh, boleh teh hangat, boleh es teh, dan kalian sajikan kepada keluarga kalian. Buatlah foto kolase pembuatannya ya. Jangan lupa kirimkan japri ke guru kalian masing-masing. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Kita diskusi bersama yuk. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, mengapa ya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Apa alasannya? Nah, hasil diskusinya adalah mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Yang pertama, karena melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi untuk melakukan penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Penghijauan daerah aliran sungai. Penggunaan BBM yang bijak, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Menghindari teknik ladang berpindah, mencegah terjadinya pencemaran air, dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, itulah cara yang dapat kita lakukan agar alam kita selalu seimbang dan sumber daya alamnya tetap lestari meski kalian sudah pakai. Dan jangan lupa pemakaiannya harus bijak ya. Setelah kalian tadi memahami tentang cara menanam tanaman teh yang baik itu seperti apa, dan jangan lupa kalian harus tahu nih proses pembuatan tehnya. Jadi, sebelum menjadi teh yang seperti kalian lihat pada biasanya, dia mengalami proses. Pertama, yaitu dia harus melakukan penanaman teh. Lalu tehnya dipetik, digiling, dan dikemas seperti yang kalian sering lihat. Nah, jadi prosesnya itu satu, penanaman teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, pemetik teh. Nah, pemetik teh ini bertugas memetik teh yang siap diproduksi. Produksi itu
alatnya yang sudah siap untuk dibuat teh. Nah, pengolah teh bertugas mengolah teh dalam pabrik. Yang keempat, pengemas teh bertugas memasukkan teh yang sudah diolah ke dalam kemasan yang siap dijual. Nah, makanya yang kalian lihat, yang kalian sering bikin itu adalah teh yang sudah dikemas. Nah, kalian bisa lihat tanaman teh itu biasanya ada di puncak ya. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Jadi, jangan pakai terus-menerus ya. Tapi, selain kalian memakai, kalian menanam kembali supaya tetap terjaga kelestariannya. Yuk simak cerita yang ibu akan ceritakan dulu ya. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan pelahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik, dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petang umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya, ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi, bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan,
Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Ya, itu adalah cerita yang dibuat oleh Kak Santi Henrieti. Ya, dari yang cerita yang kita baca, kita bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Seperti satu, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ya, benar, Kupi dan ayahnya. Lalu yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya? Malam itu, di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gundukan pasir. Yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Ya, Kupi sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Dan yang keempat, gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kalian bisa menggambar si Kupi atau ayahnya Kupi. Ya, di sini Ibu mencontohkan yaitu tentang si Kupi. Siapa Kupi? Aku adalah seekor kepiting kecil yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabatku. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Namun sekarang mereka sudah tidak ada lagi karena hutan bakau musnah. Sedih sekali ya. Nah, makanya kalian itu anak-anak hebat harus menjaga lingkungan sekitar kalian ya, supaya tidak merugikan makhluk hidup yang lain. Nah, supaya kalian tetap menjaga lingkungan kalian, kalian harus tahu nih manfaatnya dulu. Contohnya, misalnya tanaman bakau. Jadi tanaman bakau itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, tapi juga bermanfaat untuk binatang. Jadi kita saling bermanfaat, kita saling menguntungkan ya. Oke, kalian perhatikan ya, ini adalah fakta tentang manfaat bakau. Seperti ini. Satu, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Jadi, adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya reak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan, laut, dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hasil poster tentang hijaukan kembali bumi kita untuk masa depan.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ya. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun, atau ahli lingkungan binaan. Arsitek berasal dari Latin architectus dan dari bahasa Yunani arsitekton, master pembangunan. Arhi artinya ketua, tekton pembangun atau tukang kayu. Nah, bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Nah, tapi tidak hanya bekerja menjadi arsitek aja ya yang harus memiliki nilai-nilai baik. Bekerja sebagai apapun, kalian harus memiliki nilai-nilai baik. Nah, yuk kalian coba menggambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Nah, sebelumnya Ibu punya tepuk lambang Pancasila. Tepuk lambang Pancasila. Pertama, bintang. Kedua, rantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Kelima, padi dan kapas. Ya, semoga kalian ingat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang ada di lambang Pancasila ini. Ya, yang pertama, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, lalu 17 helai bulu pada masing-masing sayap, lalu 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Nah, kalian harus tahu ya bunyinya. Yuk, kita sebutkan yang kenceng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian pasti sudah hafal ya bunyi Pancasila karena kita sering membacakannya saat kita melakukan upacara. Nah, kalian sekarang harus tahu nih maknanya apa sih dari lambang Pancasila itu. Oke, kita bahas makna lambang Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa aja sih makna dari lambang itu? Ya, lambangnya adalah bintang. Dari lambang itu, kita bisa mempunyai makna pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, jadi di lambang Pancasila sila pertama ini kita tidak boleh nih memaksakan orang untuk ikut agama kita, dan kita harus selalu menghormati pilihan orang, dan kita harus bertoleransi, tidak perlu ada perpecahan karena sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda tetapi kita tetap satu jua. Nah, setelah kalian tahu nih makna dari Pancasila sila pertama, kalian coba lihat gambar yang ada di buku kalian ya, yaitu
Coba kalian beri pendapat apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama. Jelaskan jika sesuai, jelaskan jika tidak ya jelaskan. Lalu tuliskan contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga semua bermanfaat ya ilmunya. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye. Cintailah lingkungan kita, rawatlah mereka karena mereka sama dengan kita, makhluk hidup yang butuh perawatan. Kita adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling membutuhkan. Jadi kita harus saling menyayangi ya, tidak boleh egois. Kita harus memikirkan lingkungan sekitar kita untuk masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.